Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk acara pemberkatan nikah kudus saudara dan saudari kami Royandi Sari dan juga Hana Linsai Shimamura. Kami pertaruhkan acara ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Semuanya boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kau hadir dalam ruangan ini, Engkau yang mengurapi setiap kami, sehingga kehadiran kami di tempat ini tidak akan sia-sia. Karena Tuhan nyata hadir di tempat ini, Tuhan bekerja di tempat ini. Kami percaya berkat spesial Tuhan sediakan bagi setiap pribadi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Baik yang memainkan musik, yang memimpin kami dalam puji-pujian, dan terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Kami minta urapan dari surga turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah suara-Mu saja yang kami dengar di tempat ini, karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, semua yang hadir, semua keluarga besar kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan biarlah semua acara kami berjalan dengan baik hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Halo. Hari ini kita mau bersuka cita bersama, mengucap syukur untuk hari yang indah, di mana hari ini kita akan melakukan pemberkatan untuk kedua mempelai. Dan kita mau bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Amin. Kita mau naikkan pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Tuhan cinta dan mengasihimu, mari
semua, amin. Saya undang jemaat dan mempelai boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih bersuka cita lagi, kita mau naikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Haleluya. Biarlah lagu ini menjadi pujian sukacita kami di hadapan. Jesus.
Bapa, di hari yang luar biasa ini Tuhan, di momen berharga saat ini kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biar melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan, baik kedua mempelai yang berbahagia maupun setiap jemaat yang hadir, boleh kembali diteguhkan Bapa. Kau menjanjikan kehidupan yang penuh penyertaan-Mu Tuhan, kehidupan bersama-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan kasih setia-Mu besar bagi setiap kami. Haleluya. Biar melalui pujian ini saudara, kita mau kembali Tuhan mengingat lagi janji-janji Tuhan dan penyertaan-Nya yang telah kita alami sepanjang hidup kita. Kami mau katakan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Setia
Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sama-sama tunduk kepala dan bersyukur kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi. Bapa di surga, Engkau hadir di dalam ruangan ini. Kami tahu Engkau berkata 2-3 orang berhimpun karena nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini melebihi 50 orang. Ada Engkau di tengah-tengah kami. Roh-roh yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu ini, menyampaikan firman Tuhan agar kami semua dapat dilimpahi berkat, sehingga kehadiran kami di tempat ini bukanlah sia-sia. Setelah kami selesai acara ibadah, pulang membawa berkat yang daripada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa yang baik. Segala sesuatu yang diperlukan dalam acara ini Engkau hadir, membuat sukacita dari surga memenuhi hidup kami. Roh-roh yang tidak berkenan ada di ruangan ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi hamba memohon, urapi hamba khusus menyampaikan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkata sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Semuanya berbahagia? Ya, kedua mempelai juga saya lihat berbahagia. Ya. Haleluya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, sudah didoakan sekian lama. Ya, secara khusus ya, kebetulan mempelai wanita orang tuanya adalah sahabat kami, sama-sama pendeta di gereja Sidang Jemaat Allah. Sehingga saya percaya bahwa momen ini pasti sudah didoakan, tapi karena kondisi kesehatan ya, sehingga orang tua dari mempelai wanita tidak hadir, tapi diwakili oleh kakak ya. Ini kakak kandung ya. Oh, mamanya hadir ya, puji Tuhan. Ya, kita doakan agar Bapak Pendeta dari Lindsay bisa sehat ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pada pagi yang berbahagia ini saya mau menyampaikan ada 2 tipe ya orang Kristen. Ya, haleluya. Kita ini kalau tidak ada masalah ya, kelihatannya semuanya baik-baik saja ya. Haleluya. Ya, kalau gaji naik terus ya,
ada bonus-bonus, ya semuanya sehat-sehat. Ya, kita ini semuanya kelihatan baik-baik saja. Tetapi kita tahu sebagai anak Tuhan, ya, bahwa hidup ini seperti roda berputar, ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin pada pernikahan yang berbahagia ini, saya tidak ingin hanya mengkhotbahin yang menikah, ya, karena yang menikah ini sudah saya konseling, ya. Tapi saya ingin kita semua yang sudah menikah pun kembali, ya, menggunakan kesempatan yang bahagia ini untuk introspeksi, ya, untuk berbenah diri. Haleluya. Siapa tahu selama ini kita bergumul, kenapa kok hidup saya begini-begini saja, ya? Kenapa kok hidup saya, ya, kalau ada masalah rasanya berat sekali. Ya, judul firman Tuhan adalah orang Kristen yang kuat. Ya. Dari Amsal pasal 21 ayat 25, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya tidak bekerja. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang hidupnya jatuh bangun. Ya. Ada orang-orang yang hidupnya memang sulit. Terus diklik. Ya. Nah, saudara-saudara, ada dua tipe manusia, ya. Tipe yang kuat dan tipe yang lemah, ya. Haleluya. Terus, nah, banyak orang berpikir orang yang kuat itu dilihat dari apa? Ototnya. Kalau laki-laki, ya, wah, kayak Roy ini saya lihat, ya, laki-laki bener, ya. Ototnya kuat, ya. Bisa panjat tebing, ya, saudara-saudara. Atau seperti itu wanita, tapi ya, sekarang ada wanita juga pemain bola binaraga, ya. Saudara, ini orang kebanyakan mengukur kekuatan itu. Kalau dompetnya tebel, ya, kalau bekerja sebagai pimpinan, oh ini pasti orang kuat, ya. Terus, nah, saudara-saudara, tetapi kita belajar bahwa kedewasaan itu tidak diukur dari seberapa tebalnya kumis kita. Haleluya. Ya. Kedewasaan tidak diukur dari seberapa sedikitnya rambut kita. Ya, Pak, ya. Rambut saya dengan bapaknya Roy ini beda-beda tipis, ya. Kedewasaan tidak diukur dari seberapa umur kita, tapi seberapa banyak tanggung jawab yang kamu ambil dan kamu selesaikan. Katakan amin. Ya. Orang yang dewasa itu menyelesaikan tanggung jawab. Orang yang dewasa itu tidak lari dari masalah. Ya. Oleh sebab itu saya hanya mau menikahkan orang, mau memberkati pernikahan kalau saya dikasih waktu untuk konseling. Saudara-saudara, ada sekitar 5 kali pertemuan, ya, atau sekitar 6, ya. Tujuannya apa? Supaya Roy dan Lindsay benar-benar menjadi orang yang kuat, ya. Terus, nah, mari kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, ya. Kita baca bersama-sama. Yang pria baca ayat 46, yang wanita membaca ayat 47 bergantian, ya. 1, 2, 3. Yang pria dulu. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yang wanita. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat bersama. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Yang wanita. Haleluya. Di sini ada dua dasar.
di mana orang sama-sama membangun rumah, ya. Rumahnya sama-sama jadi, rumahnya sama-sama membutuhkan biaya yang besar. Tapi yang satu menggali dalam-dalam untuk pondasinya, tapi yang satu membangun di atas dasar pasir. Ya. Saudara-saudara, orang yang kuat adalah orang yang mendengar, ya, firman Tuhan dan melakukannya. Ya, haleluya. Saya walaupun sudah pendeta ya 28 tahun jadi gembala di Bandar Jaya, saudara-saudara, saya masih datang di seminar-seminar ya. Saya tadi malam baru pulang ikut seminar hamba Tuhan dari Korea. Ya, hamba Tuhan ini umurnya udah 73 tahun. Dia merintis dari nol, dia orang desa, orang kampung. Ya, dia lahir tahun 53. Saat itu terjadi perang Korea Utara, Korea Selatan. Ya, dia katakan hampir tiap hari makan hanya rumput. Lebih susah dari orang Indonesia. Kadang-kadang makan kulit kayu dia bilang. Ya. Dan dia lahir sebagai anak nomor 10. Ya. Orang tuanya menikah masih umur 14 tahun. Ya, zaman dulu saudara. Ya. Dan lahir anak perempuan 1, 2, 3 sampai 8. Ya. Lahir anak ke-9 laki-laki. Ya. Dan semua orang perhatiannya tertuju kepada anak laki-laki. Karena di Korea itu sama orang Batak ya, laki-laki itu penerus keluarga ya. Akhirnya bapak pendeta ini lahir ke-10 ya. Jadi sudah kehabisan kasih keluarga itu. Semua kasih perhatian sudah dicurahkan kepada anak nomor 9 laki-laki. Bapak ini lahir walaupun dia laki-laki tapi ke-10 sudah gak dapat perhatian. Umur 18 tahun ya gerejanya baru ada gereja di desa dia. Umur 21 dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, setelah itu yang namanya orang desa ya, setelah dia masuk sekolah pendeta, tidak ada pun yang mengundang dia khotbah. Penampilannya gak meyakinkan, kurus ya, orang kampung. Tapi Tuhan ngomong, disuruh dia buka di kota, merintis gereja di kota. Jadi dia berdoa puasa ya. Tuhan ngomong sama dia, jemaatmu akan menjadi gereja besar. Dan benar saudara, akhirnya jemaatnya 15.000 ya. Dan dia udah pensiun umur 73 tahun ya. Tapi dia masih setiap tahun dia keliling ya, 20 negara saudara. Dia kasih seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Saudara, seminarnya nggak keren-keren banget saudara. Dia hanya ngomong tentang Alkitab ya. Ternyata Alkitab ini luar biasa. Haleluya. Kenapa? Karena waktu Tuhan menciptakan terang dengan firman, waktu Tuhan menciptakan air dengan firman, waktu Tuhan menciptakan binatang dengan firman. Saudara, kalau saudara percaya firman, hidupmu pasti berubah ya. Saudara-saudara baca firman, bacanya jangan diam-diam, baca pakai suara, saudara. Diulang-ulang ya. Satu pasal itu saudara baca 4 kali, 5 kali. Saudara-saudara, bapak ini sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Dia hafalkan, saudara-saudara, satu Alkitab itu dihafal terus. Kenapa? Karena dia tahu Alkitab itu luar biasa. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita sama dengan orang yang membangun rumah di atas dasar batu karang. Ya. Haleluya. Waktu saudara ada masalah, ada sakit penyakit, dikecewakan, dimarahi, ya, saudara-saudara, saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara nggak bisa diintimidasi walaupun saudara dijelek-jelekin, ya, walaupun saudara difitnah, saudara tidak tersinggung. Kenapa? Karena nasib kita tidak ditentukan omongan orang. Haleluya. Ya, saudara-saudara, manusia yang kuat itu menurut Tuhan, ya, membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Tandanya apa? Ketika badai datang, banjir datang, saudara, hujan datang, rumah itu tetap kokoh. Amin. Ya, jangan kalau kita ada masalah, ya, cari minuman, ya, cari pelarian. Ya, saudara-saudara, itu
walaupun sudah tua tapi masih kekanak-kanak. Ya, haleluya. Saudara-saudara, tapi nggak bisa kalau kita tanpa firman, nggak bisa. Kita ini manusia semua lemah. Kena omongan istri, kena omongan suami, kecewa, sakit hati. Ya. Muter-muter iblis seneng, saudara-saudara. Ya. Bagaimana supaya saudara nggak gampang kecewa? Penuhi hatimu, penuhi mulutmu dengan firman. Ya. Kalau hatimu, mulutmu penuh dengan firman, itu akan mengubah atmosfer rumahmu, saudara. Ya. Saudara yang nggak bisa ketawa, saudara yang nggak bisa bersuka cita, saudara akan bersuka cita. Ya. Haleluya. Ya. Mazmur ya 81 ayat 11 mengatakan, akulah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan memenuhinya. Ya, jadi tiap hari kerjaan kita itu membuka mulut kita, dimasukkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Haleluya, amin. Terus diklik. Nah, saudara-saudara, kekuatan seorang Kristen itu ditentukan saat dia menghadapi masalah. Ketika pencobaan, ketika masalah datang, ya, orang yang kuat akan tetap setia dan kokoh dan sanggup menghadapi masalah. Ya, haleluya. Kalau nggak ada masalah, mah semuanya kuat, semuanya baik-baik. Ya. Haleluya. Kalau istri tidak ngomel-ngomel, ya. Kalau suami naik gaji terus, ya saudara-saudara, semuanya kuat-kuat. Tapi bagaimana kalau ada yang mengecewakan? Ya. Bukankah itu kita sedang diuji, saudara? Ya, haleluya. Ya. Apalagi kalau di kumpulan semuanya kayak pendeta, saudara-saudara, kasih nasihat ya. Seharusnya begini. Ya. Saudara-saudara, kadang-kadang orang di belakang ketawa, Allah, itu hari-harinya. Ya. Mari saudara, kita semua merendahkan diri bertobat. Ya. Supaya anak-anak kita itu semangat ke gereja. Karena melihat orang tuanya kuat, jadi teladan. Ya. Terus nah, orang yang lemah, ciri-cirinya saudara-saudara, cari jalan pintas. Ya. Saudara-saudara, mengapa ada pria yang lemah? Ada wanita yang lemah? Karena membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ya. Waktu ada problem, ada masalah, lari, stres. Ya, kayak rumah pasir ini, saudara. Ini kalau ada hujan selesai, saudara. Cari gampang hidupnya. Ya. Daripada dengar istri ngeromel, ya, lebih baik. Ya. Ke gardu biasanya bapak-bapak main catur, ke lapo, ya. Akhirnya istrinya udah capek, udah nggak ngomel lagi. Tapi masalah nggak selesai. Ya. Harusnya suami istri cari Tuhan, merendahkan diri berdoa. Haleluya. Amin, saudara. Saya bukan menyinggung, ya, tapi mimbar ini tempatnya kita memperbaiki. Ya. Karena apa? Karena Yesus berkata, jalan ke surga itu sempit. Ya. Jangan pikir kalau kita sudah Kristen sejak lahir pasti masuk surga. Ya. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hidup kita itu menyertai perbuatan Wahyu. Ya, pasal 20 mengatakan, perbuatan kita itu menyertai kita. Ya. Jadi kalau hidup kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak ada surga, saudara, buat kita. Terus, nah, mengapa orang mendirikan pondasi di atas pasir, saudara? Ada orang yang menamakan dirinya anak Tuhan, tetapi melakukan apa? Dia menyebut Tuhan, tetapi tidak melakukan. Ya. Saudara, kata Tuhan itu kurios bahasa Yunaninya, artinya penguasa tunggal. Yesus itu selain juru selamat, dia juga Tuhan. Juru selamat memang mengampuni dosa kita, ya, menyucikan dosa kita. Tapi Tuhan itu akan menghakimi kita, tidak pandang bulu. Ya, haleluya. Nah, Yesus ini Tuhan, saudara. Saudara bilang menyebut Tuhan tetapi tidak melakukan. Ya. Setiap hari Minggu kita
Tuhan Bapa di sorga, tapi tidak melakukan, nggak ada gunanya. Nah, itulah orang yang mendirikan bangunan di atas pasir, karena tidak melakukan firman. Ya, terus. Nah, saudara-saudara, Yesus sebagai penguasa tunggal menjadikan Ia sebagai Tuhan, ya. Dan banyak orang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, Savior, bukan sebagai Tuhan. Menyebut tidak sama dengan mempercayai, ya. Kalau mempercayai, mengucap dan melakukan. Bilang Tuhan tapi hidupnya berubah. Bilang Tuhan tapi tidak berbuat dosa. Tapi kalau bilang Tuhan tapi tetap dosa jalan terus, ya itu namanya membangun hidupnya di atas pasir. Terus, nah saudara-saudara, ciri orang Kristen yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah memperlakukan 10 perintah Allah sebagai undangan. Ya kan? Saudara-saudara, kita tahu Musa disuruh apa? Membawa 10 perintah. Apa bedanya perintah sama undangan? Bapak Ibu datang ke sini diundang atau diperintah? Diundang. Kalau nggak bisa datang boleh nggak? Boleh, namanya undangan. Tapi kalau datang terima kasih. Tapi kalau perintah, panggilan dari kejaksaan atau kepolisian, bisa nggak kita nggak datang? Sekali dipanggil lagi. Kalau ketiga kali nggak datang dijemput paksa. Nah, 10 perintah itu bukan undangan. Ya. Jadi kalau kita tidak mentaati, kita ada konsekuensinya. Ya, terus. Nah, yang pertama, saudara-saudara, mengasihi itu adalah perintah. Sama-sama katakan, mengasihi adalah perintah. Bilang dengan sebelahnya, mengasihi adalah perintah. Bilang ditepuk, mengasihi adalah perintah. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Ya. Bagaimana mau mengasihi? Itu mulut itu nggak berhenti, Pak Pendeta. Ya. Bagaimana saya mau mengasihi suami, Pak Pendeta? Suami saya itu, ya. Saudara-saudara, kita diperintahkan untuk mengasihi. Mengasihi walaupun, ya, bukan mengasihi jikalau dia kasih gaji, jikalau dia ya tidak ngomel. Saudara, dalam perjalanan pernikahan kadang-kadang kasih kita mulai runtuh. Karena kita sebagai pria merasa sudah nggak dihormati. Ya, mau makan disuruh ngambil sendiri, ya kan. Kalau ngomong ya nadanya tinggi. Ya. Di sini nggak ada, saya percaya. Nggak ada yang ngaku. Ya. Nah, mari saudara-saudara, kita belajar bahwa mengasihi itu perintah. Ya. Jadi kalau salah, ya minta maaf. Ya, anak saya yang kecil, ya dia diajar gurunya 3 kata ajaib. Yang pertama apa? Kalau minta bantuan bilang tolong ambilin minum, ya, tolong ambilin handuk. Terus yang kedua, terima kasih ya, mama masaknya mantap sekali, sopnya hangat, ini pas, ya. Jangan dari dulu asin terus biar cepat mati aku. Ya walaupun asin sudah bilang terima kasih ya. Cuma lain kali garamnya dikurangi. Saya sekarang ya lebih suka ayam daripada garam. Ya, haleluya. Dan yang ketiga apa? Maaf. Ya. Maaf ya, saya tadi ngomongnya terlalu tinggi. Saudara-saudara, kenapa saudara? Karena setiap kita akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, ya, haleluya. Yang kedua, mengaku dosa adalah perintah. Jadi
Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Saudara-saudara, kalau kita minta ampun, kalau kita minta maaf, itu akan menyembuhkan diri kita. Ya, amin. Saudara-saudara, kita belajar mengaku dosa itu perintah. Jangan gengsi, ya. Walaupun kita sebagai kepala rumah tangga, kalau salah minta maaf. Ya. Saya dengan anak aja sering minta maaf, saudara-saudara. Ya. Haleluya, amin. Amin. Oh, nggak bisa dong. Nanti anak ngelunjak. Oh, saudara-saudara, kalau kita merendahkan diri, anak kita itu gampang dinasehati. Tapi kalau kita suka bertengkar, anak kita juga susah dinasehati. Ya, haleluya. Terus, nah, saudara, mengaku memberi kebebasan dan tidak terikat lagi. Ada dua dosa. Dosa umum, ya, misalnya saudara bikin gosip. Ya. Saudara, oh itu majelis itu gini. Nah, saudara harus mengaku dosanya, ya, di depan gereja. Ya, datang ke depan mengaku dosa. Ya. Ada dosa yang berulang-ulang yang mengikat. Ya. Saudara, kalau saudara merasa kok saya terikat dengan dosa tertentu, ya, misalnya dosa perzinahan, sudah terus-menerus jatuh. Nah, saudara perlu datang ke Pak Pendeta, ngaku, Pak, saya ini terikat dengan dosa ini, saya tolong didoakan. Ya. Jangan hanya mengakunya dengan Tuhan. Ya, ngaku dengan Tuhan itu gampang, saudara-saudara. Ya. Tapi kita perlu datang ke Pak Pendeta, ngaku, saya terikat dengan dosa ini. Selama ini saya punya hubungan dengan wanita lain. Pak Pendeta, tolong doain saya. Saudara akan dilepaskan. Ya. Haleluya. Ya, terus yang ketiga, bertobat adalah perintah. Kisah Rasul 17 ayat 30, ya, mengatakan di mana-mana semua orang harus bertobat. Ya. Jadi pagi ini kita belajar 3 perintah. Yang pertama apa tadi? Mengasihi adalah walaupun disakiti berulang-ulang. Ya. Saudara jangan, tapi mengampuni. Ya, jangan marah, jangan dendam. Ya, yang kedua apa? Mengaku dosa itu perintah. Wajib setiap kita mengaku dosa. Yang ketiga, bertobat itu adalah perintah. Terus 1 on, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 on, ketaatan lebih berharga daripada doa. Itu penting, Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita tidak taat, doa itu nggak ada gunanya. Ya. Mentok di pelapon, balik lagi. Ya. Makanya banyak orang malas berdoa nggak pernah dijawab. Ya. Lakukan 3 perintah tadi. Ya, mengasihi, mengaku dosa, dan bertobat. Maka doamu akan didengar. Ya. Saudara, amin, saudara. Amin. Di Bandar Jaya ada marga Sinuran, saudara, sudah sakit hampir cuci darah. Kami doakan mereka suami istri saling mengampuni. Ya, sekarang sehat, saudara, sudah ibadah di gereja kami udah hampir 2 tahun. Hampir cuci darah, saudara. Ya. Sampai kakaknya yang kepala dinas di unit 2, ya, kebetulan sudah masuk muslim, bilang, wah pendeta, apa doanya orang gereja dahsyat juga. Ya. Kenapa, saudara? Karena saling mengampuni, karena saling mengasihi. Ya, terus, nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya sampaikan 3 hal ini. Ya. Kalau kita menjadikan mengasihi itu perintah, mengaku dosa perintah, bertobat itu perintah, kita seperti orang yang membangun di atas batu. Kadang-kadang saudara sebagai istri mungkin sudah banyak sakit hati. Karena mungkin suamimu sudah ngomongnya, ya, saudara-saudara tidak pakai perasaan.
Tapi setelah mendengar firman ini, mari ampuni suami. Amin. Ya, mengasihi walaupun. Yesus itu mengasihi bukan jikalau ya, kita banyak dosa, kita banyak salah, tapi Yesus tetap mengampuni kita. Amin. Tapi kalau kita tidak bertobat, akhirnya kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kebenaran ini menolong. Ya, bukan hanya kedua mempelai, tapi kita semua akan menjadi anak Tuhan yang diberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberkatan nikah. Ya, saya undang kedua mempelai bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi, minta singer. Haleluya. Singer menyanyikan pujian hari bahagia tadi setelah suara ya. Nanti saya mengundang terlebih dahulu mama tercinta dari Roy ya, akan menyalakan lilin. Ya, tolong adik yang pegang lilin tadi. Ya, bisa dinyalakan lilinnya. Lilin ini adalah lambang terang dalam kehidupan kita anak Tuhan. Doa mama, doa papa kiranya menerangi terus Roy dan Lindsay. Lilin juga lambang firman Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Kepada kedua mempelai. Dilanjutkan mama dari Hana Lindsay Borus Simamora untuk menyalakan lilin sebagai doa untuk kedua mempelai. Sekalipun kedua mempelai akan meninggalkan kedua orang tua, doa mama, doa orang tua tetap dibutuhkan. Kiranya firman Tuhan sebagai lilin kehidupan terus menerangi kedua mempelai.
Kepadamu Royandi Alfredo Saragi. Alkitab mengatakan, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus, tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Kepadamu Hana Lindsay Boru Simamora, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala dari jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu